Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 18 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke. Wedding, nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau bisa jadi dia pernah sempat ya berjanji padamu untuk menikah denganmu, atau ngomongin dengan kamu kalian bakalan menikah seperti itu ya, tapi ternyata sampai sekarang ya nggak ada tuh pernikahan itu gitu ya. Kemudian playfulness, orangnya masih suka main-main ya, player orang ini masih suka senang-senang ya, belum bisa untuk diajak serius, masih ingin menikmati kesenangan duniawi seperti itu ya, masih suka have fun aja, belum bisa diajak berkomitmen seperti itu. Kemudian aku melihat dia ini orang yang memang dalam hidupnya selalu melibatkan teman ya, jadi kalau misalkan apa-apa tuh dia konsultasi dulu dengan teman-temannya, dia tanya-tanya dulu, dia berdiskusi dengan temannya. Kalau mau mengambil suatu keputusan tindakan itu harus tanya dulu ke teman-temannya seperti itu. Intinya apapun aku lihat ini melibatkan teman ya, orangnya memang mungkin sangat memperkuat, mempercayai pertemanan seperti itu. Emang orangnya mungkin juga suka berteman seperti itu ya. Orangnya religius, aku lihat di sini religius, tingkat spiritualnya juga oke, bagus ya, aku lihat di sini. Bisa jadi juga hubungan kalian ini kalau memang sulit untuk saling melupakan itu ya karena ada tingkat religius dan spiritual yang tinggi, sehingga energinya seperti selalu tertarik gitu ya. Jadi walaupun kalian ingin move on, tapi kadang masih kok sering kepikiran ya, tiba-tiba sering rasa rindu. Itu energi spiritual yang mungkin ada yang dia lakukan ya, bisa jadi kayak magic gitu ya, atau mungkin melakukan amalan-amalan tertentu ya, kalau ada ilmu-ilmu yang semacam itulah ya. Oke, kemudian healing family issue. Aku lihat di sini ada masalah dengan keluarganya. Bisa juga mungkin keluarganya mungkin tidak setuju padamu, atau memang keluarganya lagi ada masalah gitu ya, atau dia lagi bermasalah dengan keluarganya sehingga dia ingin menyelesaikan masalahnya dulu dengan keluarganya. Entah mungkin ya dia bermasalah karena keuangan atau apapun gitu ya, atau dia harus menstabilkan keuangan orang tuanya, keluarganya seperti itu. Romantic feeling, kalau aku lihat sih sebenarnya dia masih sayang sama kamu ya, masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta yang kuat kok, aku lihat di sini ya. Hanya saja nih orang memang orangnya tuh kayak gila kerja sih ya, orangnya hanya berorientasi pada pekerjaan, orangnya sangat, kalau udah ngomongin tentang pekerjaan tuh wah, itu semua kayak dilupain sama dia gitu. Orangnya keras kepala, terus itu juga tidak suka mengambil resiko dalam, baik itu dalam hubungan ataupun dalam kehidupannya, mau itu pekerjaan atau kehidupan sosial atau apapun ya. Sehingga kalau misalkan di sini hubungan kamu dengan dia ada halangan, ada rintangan, ada hambatannya deh gitu ya. Kalau misalkan di sini kamu nggak pinter-pinter menyemangati dia ya, kamu nggak mau berjalan beriringan dengan dia, meyakinkan dia seperti itu, dia orangnya kayak bakalan kayak rendah diri, terus males gitu untuk memperjuangkan, jadi kayak tidak akan melakukan apapun gitu, karena ya dia kalau udah ngeliat halangan, rintangan, resiko gitu ya,
itu kayak udah malas untuk memperjuangkan kayak gitu ya. Dia kayak rendah diri kayak nggak percaya diri seperti itu ya. Orangnya memang nggak suka mengambil suatu risiko dalam hidupnya. Orangnya keras kepala, tapi dia ini orangnya toleran sih ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya dia toleran. Terus itu juga orangnya bisa diandalkan. Orangnya emang lambat, ya lambat banget. Apalagi kalau misalkan mengambil suatu tindakan, langkah ataupun keputusan tuh ini orang lambat banget, yap, lambat. Tapi kelambatannya itu memang dia banyak mikirnya dulu, ya dipikirin dulu. Jadi sebelum dia mengambil langkah tuh dia udah mantep gitu loh, mantep dulu, berani untuk mengambil langkah atau suatu keputusan itu, gitu. Jadi nggak asal-asalan kayak gitu ya. Dia berharapnya seperti itu. Orangnya tabah ya, sabar, orangnya penyabar. Dia pekerja keras, cuman emang konservatif aja, orangnya konservatif. Terus juga ya sebisa mungkin dia akan menggunakan waktunya seefisien mungkin, atau apapun yang dia lakukan itu seefisien mungkin lah ya. Orang yang pekerja keras, terus orang yang teliti, orang yang sangat berorientasi pada detailnya apa yang dia kerjakan. Sebenarnya orang yang paling imajinatif dia ini ya. Orangnya menarik, entah itu memang secara fisik atau tingkah laku ya, atau perbuatan atau apa gitu. Ada daya tariknya lah dia ini. Dia orang yang sangat akan berjuang. Dia akan mengerahkan upaya dia untuk mencapai tujuan dia. Jadi kalau dia udah punya tujuan tuh, wah gimana caranya dia harus bisa dapet itu semua gitu ya. Cuman memang dia ini tuh kalau bekerja atau melakukan sesuatu tuh biasanya orangnya monoton ya. Walaupun dia orang yang imajinatif, tapi dianya orang yang monoton gitu ya, aku lihat di sini. Sehingga orangnya itu kayak sulit gitu untuk melakukan perkembangan dalam hidupnya. Misalkan gini deh, dia kerja nih, terus kerjanya itu misalkan kerja kontrak, misalkan setahun ya. Imajinatif ya, orangnya imajinatif, banyak ide-ide yang dia miliki. Tapi dia itu setiap ngejalanin keseharian dalam pekerjaan itu kayak itu aja. Jadi keimajinatifannya itu kayak entah mungkin nggak dia lakukan, atau ya dia mungkin orangnya tertutup atau gimana gitu. Intinya monoton hidupnya, sehingga ya dia kayak stuck di situ aja sampai akhir kontraknya gitu. Jadi kayak hidupnya nggak ada perkembangan gitu ya, nggak naik jabatan atau apa gitu. Orang tuh monoton. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya hubungan kalian ini bisa diandalkan ya. Dan hubungan kalian ini juga sebenarnya kuat-kuat aja. Hanya saja memang butuh dedikasi ya, butuh dedikasi dari kedua belah pihak ya. Karena itu orangnya ini kan nggak suka ngambil resiko. Kalau misalkan dia itu nggak kayak disemangatin gitu, kayak males-malesan gitu loh ya, orangnya nggak akan berjuang keras gitu. Jadi dia harus punya pemicu dulu ya, baru dia semangat gitu. Terus itu juga orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, orang yang bisa diandalkan, terus juga orang yang stabil, entah stabilnya memang secara keuangan kah, karir kah, atau secara emosional ya. Pokoknya kalau di sini juga dia memang orang yang stabil, atau dia itu pintar gitu loh mengelola emosi ya, bisa mengendalikan diri sehingga stabil. Walaupun dia punya masalah banyak gitu ya, tetap kelihatannya kayak biasa aja gitu ya, tidak emosional ya, tidak gampang marah, tidak gampang emosi seperti itu. Terus itu juga orang yang bisa diandalkan ya, dia sangat berbakti dengan keluarganya. Sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama solid sih ya, kamu dengan dia sama-sama solid, sama-sama saling mendukung ya.
terus itu bisa sama-sama saling mengandalkan ya. Tapi memang hubungannya nggak mendebarkan. Jadi sama kayak dia di dalam pekerjaannya orangnya imajinatif, tapi di dalam hubungan yang kamu rasakan selama ini sama dia tuh walaupun orangnya imajinatif ya, hambar gitu loh. Hubungannya kayak hambar, flat kayak gitu. Ya. Tidak mendebarkan lah pokoknya seperti itu. Nah, apalagi di sini sebenarnya ya kalian itu memang menginginkan dedikasi dan kepastian serta keteguhan ya untuk hubungan ini. Sebenarnya hubungan ini tuh gimana sih effortnya ya dari kedua belah pihak, terutama dari dia itu sebenarnya menganggap hubungan ini apa sih ya, dipastiin dong ini hubungannya apa. Dan mungkin selama ini dia masih pelin-pelan ya karena itu belum teguh itu tadi ya. Yaitu mungkin bisa jadi kemarin hubungan kalian itu kamu di mana dia di mana gitu, nggak selalu setiap saat saling mendukung atau tahu satu sama lain, sehingga kayak apa ya, kelihatannya kayak nggak berdedikasi, sehingga ya dianya kayak nggak tahu, dianya juga mungkin belum siap untuk memberikan kepastian, atau bahkan mungkin dia aja nggak tahu ini hubungan sebenarnya mau digimanain juga nggak tahu gitu. Sehingga hubungan ini tuh kayak nggak ada kepastian, nggak ada usahanya, nggak ada effortnya, dan ya memang akhirnya nggak ada keteguhan juga gitu untuk hubungan ini seperti apa bentuknya, akan mau dibawa kemana, seperti itu. Oke, aku melihat ternyata nih orang lagi mengisolasi diri dia sedang menyendiri ya, dan aku lihat saat ini dia ngerasa kesepian karena proses menyendirinya dia ini sebenarnya dia perlukan untuk menyembuhkan rasa sakit hati atau patah hati dia akibat dari perpisahan kalian yang kemarin. Ya, kalian ini kan berpisah nih ya, entah siapalah yang minta pisah, entah kamu atau dia yang meminta berpisah. Dia ini jujur, dia patah hati juga, dia sakit ya, dia juga kecewa ya karena kalian berpisah seperti itu. Tapi aku lihat di sini dia akan segera siap lagi kok untuk memulai awalan baru dalam hidupnya ya. Terus itu juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua ya, atau mungkin kamu dengan dia ini memang usianya nggak setara ya, nggak seumuran, ada yang lebih tua di sini. Dan aku lihat juga sebenarnya dia orang yang bijaksana ya. Tapi aku melihat di sini kalau misalkan dia ingin kembali lagi sama kamu, karena aku lihat di sini dia kayaknya pengen kembali lagi sama kamu, dia harus bisa bekerja lebih keras untuk bisa terhubung lagi dengan kamu. Kenapa seperti itu? Karena ya kemarin kan dia tidak terlalu berdedikasi kan untuk hubungan ini. Terus juga mungkin kamu sudah kecewa karena selama ini kamu tidak diberikan kepastian, kamu tidak diberikan effort sama dia. Sehingga ya kalau misalkan dia mau terhubung lagi dengan kamu atau kembali lagi dengan kamu, dia butuh bekerja keras, butuh cari cara gimana untuk bisa membujuk kamu lagi agar mau bersama dengan dia, kayak gitu. Ya jadi saat ini dia kayak lagi mikir gimana caranya untuk bisa menarik perhatian kamu lagi atau membujuk kamu lagi. Kenapa sih dia mau datang lagi? Itu karena dia merasa bahwa kamu dan dia selama ini terlalu banyak berpisahnya gitu loh. Ya, waktu-waktu yang kalian jalani selama ini itu kayak lebih banyak kok off-nya ya, berpisahnya dibandingkan bersamanya gitu. Jadi dia ngerasa kayak nggak cukup gitu loh waktu kita saat kita bersama-sama gitu. Jadi masih kurang gitu. Aku lihat di sini dia masih pengen tetap bersama kamu, masih ingin menikmati momen-momen saat sama kamu, diperhatikan kamu, ingin lebih dari itu. Cuman memang apa ya, perpisahan ini udah banyak ngajarin dia sih ya, betapa berharganya kamu bagi dia ya. Terus itu apa yang pernah terjadi itu ya, dia banyak belajar sih ya. Dan jadi perpisahan ini atau masa-masa kalian berpisah mengisolasi dirinya dia ini, itu di masa-masa dia lagi kayak evaluasi itu ya atas apa yang telah terjadi. Walaupun aku melihat di sini ya, Page of Pentacles-nya reverse.
Kayak dia merasa bahwa kamu itu kekanak-kanakan atau tidak bertanggung jawab, pemalas, suka menunda-nunda, ya. Jadi kayak kurang banyak apa ya? Kurang banyak prestasi gitu. Dia ngerasa seperti itu. Page of Pentacles ya. Oke. Kemudian aku melihat juga bahwa saat ini kayak dia sedang mempertimbangkan untuk memulai bisnis baru ya. Tapi kayak dia belum siap untuk melakukan bisnis itu. Mungkin karena memang dia belum punya modal kah ya, modalnya entah modal uangnya atau modal dalam berbisnisnya. Seperti itu kayak marketingnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Cara memamerkan barangnya itu seperti apa, dia belum terlatih seperti itu. Ya. Intinya kayak dia masih belum memiliki pengetahuan atau sumber daya yang untuk modal ya, modal apa itu namanya, modal bisnisnya, bisnis baru yang dia mau jalani itu dia belum punya modal seperti itu. Dan aku melihat ternyata dia ini orang yang gak jujur ya sama kamu. Dia orang yang gak setia. Dia orang yang gak dewasa. Bahkan dalam kehidupannya itu sering sekali terjadi kemurungan. Dia ini punya watak yang jelek ya. Bahkan mungkin dia sering berbohong sama kamu. Terus itu juga pernah atau mungkin dulu sering banget memperlakukan kamu dengan buruk. Sehingga aku lihat di sini karena sikap dia yang seperti ini, makanya di sini dia menyesali atas kehilangannya kamu. Kamu memilih untuk pergi dari dia, dan aku lihat di sini dia menyesal banget sampai sekarang. Bahkan kemungkinan ini akan seumur hidup, gitu. Penyesalan yang dia rasakan akibat kamu pergi dari dia itu bisa menyesal seumur hidup. Aku lihat di sini. Kenapa seperti itu ya? Karena di sini dia tidak memperlakukan kamu dengan baik di waktu itu. Padahal di sini kamu selalu effort untuk dia. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mau kembali lagi dengan kamu, dia merasa bahwa dia harus bisa membuat solusi ya, gimana caranya hubungan kalian ini bisa menarik lagi, atau gimana caranya untuk bisa mendapatkan perhatian kamu agar kamu tertarik lagi sama dia. Karena dia merasa saat ini kamu tuh udah ngerasa bosan sama dia dan udah ngerasa kesal banget sama dia. Seperti itu. Dan kalau memang sampai saat ini kalian belum menikah, kamu atau dia belum menikah, atau kalian memang belum menikah ya, kamu dan dia belum menikah, aku melihat di sini sebenarnya dia memang belum siap untuk bisa berkomitmen seperti itu. Dan aku lihat sebenarnya kenapa yang kalian sampai berpisah di sini, ini menyangkut masalah hati ya. Aku lihat di sini ada hati. Jadi kalau aku lihat selama ini dia itu kurang tekun dan kurang bertekad gitu loh untuk nunjukin bahwa dia itu mau sama kamu, atau dia itu ingin memperjuangkan kamu. Itu kayak kurang tekadnya, kurang tekun, kurang effortnya seperti itu ya. Terus itu juga dia ini orang yang gampang teralihkan oleh orang-orang baru gitu. Jadi kayak mata keranjang. Ya, gampang tergoda orangnya seperti itu ya. Orangnya gampang tergoda. Dan aku lihat ini jadi kayak berdampak gitu sih ke kamu, karena sekarang kayak kamu itu punya sisi negatif tentang memandang sebuah kencan atau pasangan. Jadi kalau gini, kamu sekarang itu berpikir bahwa kalau misalkan ada 2 orang baru gitu ya, kenalan sama kamu, jangan-jangan nih orang nanti sama lagi kayak dia. Ini kok mirip-mirip ya sikapnya, tindakannya, perilakunya, omongannya sama kayak yang kemarin. Aduh, ini mah kayaknya sama kayak dia. Nah, jadi kamu itu sudah punya stereotip negatif tentang orang-orang yang
mau datang ke kamu gitu. Jadi kamu sekarang tuh kayak enggan untuk berkencan seperti itu. Bukan nggak mau, tapi karena stereotip kamu tuh sudah seperti itu. Sebenarnya mau kalau misalkan kamu bertemu dengan sosok yang beda gitu dari dia, ya entah itu dari sikap, perilaku, ya. Karena kalau aku lihat juga sebenarnya kamu itu seorang yang selalu mengikuti insting dan kata hati, ya. Jadi lebih tepatnya sih bukan setiap saat mengikuti insting dan kata hati, lebih tepatnya kayak kalau misalkan ada sesuatu, insting dan kata hatimu itu selalu bermain di situ. Ya, misalkan nih ada orang baru datang ngajak kamu kenalan, belum aja kamu jawab tuh ya, perkenalan itu kamu udah kayak punya firasat, nih orang kayaknya nggak baik, nih orang kayaknya penipu nih orang kayaknya bakalan memanfaatkan aku nih. Nah kayak gitu, itu karena memang sudah diolah oleh stereotipmu gitu ya. Dan ya memang juga insting itu juga kan biasanya juga pesan dari semesta ya. Jadi di sini ya udah, kadangan juga stereotip kamu sampai saat ini semenjak kamu pernah disakiti oleh dia ya, kamu kayak memandang sebuah kencan atau hubungan itu kayak udahlah nanti aja gitu, enggan banget, males untuk berurusan dengan hal-hal yang berhubungan romansa gitu. Bukan nggak mau, cuman kayak masih belum aja ketemu orang yang tepat gitu ya, belum aja ngerasa serak gitu ya dengan orang-orang kayak gitu sih aku lihat. Jadi berdampak banget ke kamu gitu. Apalagi di sini ada Knight of Wands ya. Knight of Wands, kalau aku lihat kayaknya kamu dengan dia ini cerminan deh ya. Kenapa? Karena Knight of Wands ini kan tentang impulsif ya. Kalau aku lihat sebenarnya dia ini orangnya impulsif ya. Kadang kamu juga impulsif gitu. Jadi masih mau kesini, masih mau kesana gitu. Belum bisa meyakinkan hati sebenarnya kalian itu maunya apa. Tapi kalau aku melihat dari energi kamu sih, kamu sudah ada peningkatan energi secara spiritual. Jadi kamu mulai ada penyadaran diri atau kesadaran diri tentang, oh ini nggak boleh nih seperti ini. Kalau aku begini terus, aku nggak akan berkembang, hidupku nggak akan berubah, hidupku nggak akan menjadi lebih baik. Jadi kalau aku lihat di sini energi kamu itu sudah ada perubahan ya. Kalau dia ini masih pelin-pelan, masih bingung. Bahkan aku melihat di sini tuh kamu kayak kok kamu sih, dia itu kayak masih bingung sebenarnya arah tujuan dia mau kemana, hidup dia ini mau dibawa kemana, karir dia ini mau dibawa kemana, pasangan yang dia mau untuk dia jadikan pasangan hidup itu siapa, itu masih pelin-pelan. Karena ya itu dia masih pengen bekerja di bidang A, bekerja di bidang B, bekerja di bidang C gitu. Atau dia pengen menjalani hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C kayak gitu. Ya. Jadi kayak belum punya pandangan ke depan tuh, aku pengen jadi ini gitu. Mantep. Jadi cari jalan yang ke arah sana kayak gitu loh. Jadi masih pengen kilar-kilir lah ya. Aku lihat di sini. Jadi sulit untuk bisa mengharapkan hubungan jangka panjang dengan dia ya, karena di sini dia belum bisa gitu untuk menetap. Oke, Seven of Swords. Aku melihat di sini kayaknya dia bakalan mengungkapkan skenario yang selama ini dia buat deh ya. Jadi sebenarnya kan selama ini dia tuh nggak jujur kan sama kamu. Terus itu juga ternyata dia mungkin pernah selingkuh ya, pernah selingkuhin kamu, pernah menipu kamu, pernah berbohong, sering mengabaikan kamu. Terus itu juga apalah pokoknya intinya nyakitin kamu gitulah ya. Nah, aku lihat di sini dia kayak ingin membongkar itu semua atau dia ingin mengakui itu semua tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi, dia selingkuh bersama siapa aja, kenapa dia berselingkuh bla bla bla. Atau bisa jadi ini sudah terbongkar. Karena ini di kartu kelima ya. Di kartu kelima berarti aku lihat kemungkinan ini semua sudah terbongkar, perselingkuhan dia dengan siapa aja. Entah itu memang dia yang mengakui atau kamu yang mencari tahu ya, atau bisa jadi memang ya terbongkar begitu saja gitu ya.
tanpa direncanakan tahu-tahu terbongkar ya, karena memang semesta selalu ikut andil dalam kehidupanmu, sehingga ya apa yang selama ini buruk ya, apa yang selama ini ditutup-tutupi ya semuanya dibongkar oleh semesta. Jadi kalau aku lihat di sini pokoknya apa yang selama ini dia bohongin, dia nggak jujur, dia selingkuh, dia mengabaikan kamu, semuanya dibongkar. Kenapa itu semua terjadi? Ya semuanya sudah terbongkar, dan aku lihat di sini kayak nih orang bakalan datang lagi untuk meminta maaf sama kamu dan ngajak kamu balikan. Ya, ngajak kamu balikan. Tapi yang aku lihat di sini adalah kamu kayak kalau misalkan mau meminta maaf, ya aku lihat di sini kamu mungkin akan memaafkan dia. Tapi kamu kayak lebih memilih untuk udah deh lanjutin hidup aja. Kalau untuk kembali lagi tuh kayak masih belum yakin gitu. Ya, aku lihat di sini kamu kayak masih memilih untuk udah lanjutin hidup aja. Oke, nanti kita lihat ya. Lanjutin hidup itu maksudnya adalah ngelanjutin hidupmu tanpa dia atau ngelanjutin hidup ya bersama dia lagi gitu ya. Nanti kita cari nih. Nah, cuman karena di sini the chariot-nya itu kartu ke-6, berarti dia butuh waktu untuk meyakinkan diri dia dulu, untuk memantapkan dia dulu, untuk memberikan keberanian dia dulu, yakin dulu bahwa kamulah orang yang dia tuju. Dan cara untuk mendapatkan perhatian kamu lagi itu gimana? Gitu ya, aku lihat di sini. Karena aku lihat di sini dia masih ada dualitas. Dualitasnya itu bisa jadi dualitasnya karena entah dia memang masih bersama yang lain kah ya, karena di sini kan ada wedding, bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang udah menikah, jadi dia bingung antara pasangan sahnya atau kamu. Terus atau bisa jadi kalau misalkan kamu tidak berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, dia pernah berjanji aja untuk menikahi kamu, mungkin bisa jadi gimana caranya untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, sedangkan kemarin dia tidak menepati janji dia untuk menikahi kamu. Terus itu juga dia pernah ngebohongin kamu, nyelingkuhin kamu, dan semuanya sudah terbongkar. Otomatis di sini dia ngerasa bersalah dong. Dia ngerasa pasti kamu udah marah dong. Nah, itu gimana caranya? Apakah ini mau dilanjutin dengan kamu atau enggak? Karena di sini dia kadung udah udah jelek lah di mata kamu seperti itu ya, udah buruk gitu ya, kamu sudah punya stereotip bahwa ini orang buruk gitu lah gitu. Jadi apakah dia harus tetap kembali bersama kamu atau tidak? Nah, itu yang saat ini menjadi dualitas di pikiran dia, sehingga aku lihat di sini dia butuh untuk meyakinkan dirinya dulu dia mau kemana ya. Seperti dengan ini ya, kan ada hitam dan putih, jadi antara A dengan B ya, ada pilihan antara A dan B. Nah, A dan B ini gimana caranya agar tidak jalan di jalan yang berbeda? Gimana caranya A dan B ini jalan di satu jalan yang lurus gitu. Nah, pilihannya itu dia cari A dan B itu gimana caranya A dan B itu tidak membuat dia harus memilih. Kalaupun harus memilih, memilihnya harus bisa ke jalan yang lurus gitu loh. Jadi kedua ini tuh nggak jadi masalah gitu loh ya. Nah, seperti itu kalau aku lihat di sini. Intinya di sini aku lihat dia masih ada dualitas, dia lagi bingung gimana caranya untuk mempersatukan dualitas itu gitu ya, aku lihat di sini. Terus itu kalau aku lihat ya ada kemungkinan nih orang bakal datang lagi ketika dia sudah yakin. Tapi ya dia sudah yakin ya, kalau dia udah yakin mantep, dia orang datang lagi. Oke, kemudian aku mau melihat dari sisi kamu ingin melanjutkan hidupmu yang seperti apa? Apakah akan kembali lagi bersama dia dan melanjutkan hidup kalian berdua, atau melanjutkan hidupmu tanpa dia? Kalau aku lihat sih di sini ya, kalian ingin dengan orang baru aja deh, kayak gitu ya. Di sini kalian ingin lebih ke orang baru aja, cari orang baru, lebih kenal dengan orang baru, lebih dekat dengan orang baru aja ya. Terus itu juga page of cup, karena di sini kamu tahu bahwa nih orang kan orangnya pendiam,
orangnya itu masih pelin-pelan, terus juga orangnya canggungan ya. Jadi kalau ngobrol sama kamu atau saat berinteraksi dengan kamu itu kayak nggak leluasa gitu loh. Mungkin juga orangnya sulit untuk diajak ngobrol ya, entah itu mungkin dia memang karena orangnya pendiam jadi jarang ngeluarin suara, atau bisa jadi mungkin orang itu saking canggungnya orang ini, jadi kalau diajak ngobrol tuh kayak AIU atau kayak kaku, atau kayak kita ngomong apa dia jawabnya apa, seperti itu, nggak nyambung kayak gitu ya. Ya mungkin karena canggung itu, terus juga orangnya mungkin dilihat ketika dia datang itu mungkin kayak orang yang masih kayak belum pasti, seperti itu ya aku lihat di sini. Terus juga kamu sudah sadar ya bahwa dia ini tidak mau langsung terbuka atau jujur atau langsung effort memberikan banyak kebaikan ke kamu. Sedangkan di sini kamu selalu nunjukin semua kebaikan kamu, tapi dia kalau misalkan kebaikan kamu itu menurut dia menguntungkan, baru di sini dia akan menunjukkan kebaikan dia. Tapi itu pun secara bertahap, jadi nggak imbang gitu loh. Effort yang kamu berikan ke dia itu nggak sebanding dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Lebih banyak kan kamu effortnya kayak gitu ya, sehingga kamu kayak ngerasa aduh udah deh gitu. Terus itu juga aku lihat di sini kamu sadar bahwa dia orang yang tidak dewasa secara emosional ya. Terus itu orangnya masih suka banyak bingung, orangnya masih kayak nggak aman gitu ya. Entah nggak amannya ini mungkin dengan pikirannya sendiri, dengan keadaan kehidupannya yang nggak aman atau apa gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini walaupun aku melihat ketika kalian berpisah dengan dia ini ada rasa sedih, ada rasa patah hati juga, kayak nggak rela juga, kayak, tapi ya gimana ya, ngeliat dari sini sih banyak sekali hambatannya gitu. Walaupun kamu juga patah hati ya ketika berpisah dengan dia, kamu juga sedih, kamu juga frustasi ya. Terus itu kamu apa sih sebutannya itu, kayak ya patah hati lah ya, seperti itu, sedih, patah hati. Terus itu kamu ngerasa bahwa cintamu bersama dia gagal, tapi ya mau nggak mau, karena di sini aku lihat banyak sekali hambatannya, dan dianya juga ngeliat kamu ngeliat dianya juga kayak pelin-pelan, kayak effortnya tuh kurang gitu loh, kayak jadi nggak nunjukin, kayak nggak berani untuk melangkah bersama kamu. Nah kalau ditambah lagi dengan Seven of Wands di sini ya, Seven of Wands itu kan berarti batasan ya. Bisa jadi mungkin selama ini ya bukan selama ini ya, bisa jadi selama ini ya kamu melihat dia ini orang yang selalu memberikan batasan dengan kamu. Jadi kayak nggak banyak yang kamu tahu tentang dia. Bahkan mungkin kalau misalkan dia datang lagi pun dia masih kayak sering membatasi diri juga dengan kamu. Orang yang selalu membatasi diri. Dan kamu sadar, kamu tahu bahwa kenapa dia membatasi diri itu pasti dia menyembunyikan sesuatu di balik itu semua gitu ya. Ya bisa jadi mungkin memang hubungan ini tidak direstui oleh keluarga dan dia belum berani untuk mendapatkan restu keluarga itu, entah keluarga dia atau keluarga kamu. Kemudian juga mungkin dari teman-temannya mungkin nggak suka juga atau nggak restu dengan kalian, ya dia juga mungkin belum ya. Jadi aku lihat di sini kemungkinan ada pihak ketiga di hubungan kalian yang mungkin itu kayak nggak merestui atau yang mencoba untuk menyabotase atau memisahkan kalian. Dan juga ini ternyata ada pihak ketiganya, ini pasangan lain atau orang yang memang suka sama dia dan itu mempengaruhi dia. Dia kan orang yang gampang terpengaruh kan. Nah dia masih gampang terpengaruh dengan orang yang sebenarnya suka sama dia. Entah itu memang sudah menjalin hubungan dengan dia ya. Kalau misalkan dia sudah menikah ya berarti mungkin istri sahnya atau suami sahnya. Atau ya kalau misalkan dia belum nikah, mungkin ada orang yang tertarik dengan dia, entah itu sudah menjadi pasangan dia, pacar dia atau belum. Tapi itu mungkin orang itu mulutnya itu wah gila sih, kalau mempengaruhi itu enak banget gitu. Dan dianya juga memang orang yang gampang terpengaruh seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu tahu. Makanya di sini kamu memilih udah deh kenal dengan orang baru aja, walaupun menyakitkan dan walaupun itu menjadi tantangannya lain bagi kamu.
Tapi ya kamu ngeliat dengan orang lama ini kayak udah banyak halangan rintangannya untuk bisa bersama, dianya juga masih kelemar-kelemar, tau kelemar-kelemar nggak? Kayak mau maju kayak enggak gitu loh, tapi banyak enggaknya gitu, kayak enggak nunjukin effortnya gitu loh, enggak nunjukin maunya gitu loh. Nah seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Jadi kalau aku lihat di sini kamu ingin melanjutkan hidupmu ya dengan dirimu sendiri ya, dan ya udah kenal sama orang baru aja gitu ya, fokus dengan dirimu dan masa depanmu seperti itu. Tapi ya ini nggak menutup kemungkinan ya, kalau misalkan ya nggak kok kak aku mau kembali lagi sama dia, ya silahkan, no problem ya. Mungkin ini memang energi paling banyak ya, paling banyak terbacanya seperti itu. Kalau kalian mau kembali lagi sama dia ya monggo silahkan ya, karena ini pembacaan tarot untuk yang resonate saja. Kalau misalkan tidak resonate ya berarti kamu ingin memilih jalan hidupmu sendiri. Memang seharusnya begitu ya, memang seharusnya begitu deng. Bodoh aku ya, jalan hidup kita itu harus kita tentukan sendiri ya. Jadi silahkan aja kalau misalkan mau kembali sama dia ya, keputusan ada di tangan penumpang ya, karena toh di sini juga aku lihat dia butuh waktu kok untuk berpikir. Jadi silahkan aja siapa tahu ya ternyata dia berubah ya. Kalau kamu pinter untuk merayu-rayu dia ya, siapa tahu dia akan memperjuangkan gitu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Virgo, ada Cancer. Itu aja. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak ada semua ya. Tuh, ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Apalagi bulan ini, bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja ya. Ada Oktober, Desember, September, Juni, April, Mei, Januari, Juli, Maret. Kemudian Shio yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Ayam, babi, kuda, tikus, kerbau, anjing, kambing, ular, dan monyet. Angkanya yang berhubungan dengan kamu dan dia situasikan saja. Dua 28, 30, 20, 29, 31, 2, 27, 10, 17, 9, 6, 13, 4, 25, 22, 5, 8, 3, 14, 15, 18, 23, 19, 7, 12, dan 11. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada A, F, Z, S, X, K, Q, M, G, R, W, T, J, C, P, L, N, H, O, I, dan V. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian.
Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.